Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dari Prodi PGSD kelas E 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat di pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 topik, yaitu yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, identitas nasional, dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusi. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar dan pengetahuan. Nah, apakah pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan itu dibentuk dari 2 kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan sebagai berikut, yaitu kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Sedangkan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, penjelasan pasal 37. Selanjutnya, bagaimana urgensi pendidikan kewarganegaraan di negara kita? Nah, untuk mengetahui semua itu, kita perlu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah mulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa, walaupun belum menanamkan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syariat Islam, Muhammadiyah, Indis Cepat, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang bertujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan, baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena penjajah belum mengakui kemerdekaan Indonesia dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah penjajahan. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia dilakukan pada tatanan sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bahasa Indonesia. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana diidentifikasi dan di pernyataan Sumantri pada tahun 1972.
Berdasarkan pemahaman yang telah saya sampaikan, secara historis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia senantiasa mengalami perubahan, baik istilah maupun substansi sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tata negara global. Secara sosiologis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sudah sewajarnya mengalami perubahan, mengikuti perubahan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan secara politis, pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan terus mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, terutama perubahan konstitusi. Berbicara tentang identitas nasional, setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah pasti berupaya memiliki identitas nasional, mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara bangsa. Ada 4 subbab yang dipelajari, yaitu yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dan yang keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Dimulai dari menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh 2 kata, yaitu identitas dan nasional. Nah, identitas menunjuk pada ciri atau penanda yang dimiliki seseorang pribadi dan dapat pula dikelompokkan. Contohnya penanda misalnya ID card, KTP, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan dan berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Selain itu, dengan sikap dan perilaku yang ditampilkan Pancasila sebagai jati diri bangsa akan menunjukkan identitas kita selaku bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Aspek selanjutnya adalah menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang identitas nasional Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa. Lebih dari 700 suku bangsa untuk membentuk negara kesatuan Republik Indonesia dengan menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara historis, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau disebut dengan bangsa. Nah, pembentukan identitas nasional melalui pengembangan kebudayaan Indonesia telah dilakukan jauh sebelum kemerdekaan. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jadi, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia di Indonesia akan mewujud sebagai kepribadian identitas dan keunikan bangsa Indonesia. Aspek selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Ada beberapa kasus dalam kehidupan sehari-hari, antara lain
lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai dalam Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar atau bisa dikatakan lebih menghargai dan mencintai bahasa asing. Kemudian yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Dan yang kelima, menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung, diterapkan perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara yang bukan hanya baik tetapi cerdas, to be smart and good citizen. Selanjutnya adalah mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Seberapa penting sih identitas nasional itu? Pastinya identitas nasional sangat penting bagi diri individu manusia. Yaitu yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara sangat penting bagi kelangsungan hidup negara-negara tersebut. Dan yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Aspek yang terakhir adalah nilai dan norma konstitusi yang memuat subbab. Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Kemudian ada menggali sumber historis dan sosiologis politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara? Jawabannya, agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintah di Indonesia. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Contohnya negara Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Aspek selanjutnya adalah membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan. Pada pertengahan 1997, negara kita dilanda krisis ekonomi dan moneter yang sangat hebat. Akibat krisis tersebut, harga-harga melambung tinggi. Sedangkan daya beli masyarakat terus menurun. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika, semakin merosot. Bahkan, kian hari kian parah. Di sini, masyarakat mulai tidak percaya akan pemerintah karena pemerintah sudah tidak mampu mengendalikannya. Nah, kemudian pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya,
Berhentinya Presiden Soeharto menjadi awal era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melakukan perubahan secara bertahap, yaitu perubahan pertama pada sidang umum MPR pada tahun 1999, perubahan yang kedua terjadi pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000, perubahan ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, dan perubahan keempat terjadi pada sidang MPR pada tahun 2002. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujudan dari tuntutan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa, yaitu atau disebut dengan Founding Father. Yang terakhir adalah aspek membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma dan hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, itu dia teman-teman materi yang saya sampaikan. Ada 3. Yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, identitas nasional. Dan yang ketiga, nilai dan norma konstitusi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.